Hai, aku ngelantur. Salah masukin klip anjing. Maaf ya, kalau itu bukan film sore, itu judulnya Sorry itu. Ya, kalau misalnya Sore ini kan menceritakan seorang istri yang ribuan kali kembali ke masa lalu demi apa? Mengubah kehidupan suaminya yang di masa depan meninggal gitu kan. Tapi kalau Sorry ini menceritakan sosok ngelantur yang kembali ke minggu sebelumnya untuk memperingatkan manusia bernama Timothy agar tidak membuat konten review sore. Karena apa? Ketika dia di minggu depan mengupload review sore, malah dibully sama netizen, malah di cancel sama netizen gitu ya. Ya, gue tuh paling gak habis pikir ya sama netizen-netizen yang bilang, ngelantur mah sok-sokan cuman pengen beda sendiri dibandingkan yang lain. Pertanyaan saya, yang lain itu maksud Anda siapa? Apakah 4 teman Anda yang pengangguran dan tiap hari kerjaannya tontonannya adalah Raden Kian Santang? Kalau misalnya saya punya pendapat yang berbeda dengan teman-teman Anda itu, ya malah saya bangga sekali. Karena kalau misalnya gue malah sama pendapatnya, gue malah serasa kayak dilecehkan gitu. Atau yang lain yang lu maksud adalah 2 review YouTube lainnya dan 10 buzzer di TikTok. Ya itu mungkin masuk di FYP lu. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya ada 100 kritikus lain yang pendapatnya sama kayak gue dan gak masuk di FYP lu, bagaimana? Inilah tololnya orang-orang yang berpikir kalau misalnya seni itu punya kebenaran absolut gitu. Pokoknya yang muncul di gua itu yang benar gitu. Yang tidak muncul di gua itu yang salah. Inilah bahayanya algoritma TikTok. Lu dipenjara sama algoritma gitu. Lu dikerangkeng, lu gak punya opini pribadi. Nah, kenapa gue mulai bahas dari masalah ini? Karena mungkin gue punya pendapat yang tergolong minoritas terhadap film yang akan kita bahas kali ini gitu. Dan gue yakin akan ada baik yang gak setuju dan mungkin marah-marah di komentar saat ini, mungkin lagi pada nulis nih, bang lu begini gitu ya. Ya gue cuman pengen mengingatkan lagi gitu ya, AI aja, sesama AI aja bisa debat, apalagi manusia. Jadi ya lagi-lagi mungkin gue harus kasih disclaimer dulu kalau misalnya film ini kan disutradarai sama Mas Yandi Lawrence yang ya lu silahkan aja cek track record film-film sebelumnya, udah beberapa ada gue review dan rata-rata hasilnya ya bukan rata-rata lagi, semuanya absolut cinema menurut gue. Mulai dari Keluarga Cemara yang memang gue belum sempat review film itu, tapi ya itu film bagus banget. Terus selanjutnya Jatuh Cinta seperti di film-film, lu tahu pendapat gue, film terbaik Indonesia dalam 10 tahun terakhir sampai detik ini masih belum berubah pendapat gue. Selanjutnya ada Sakatupo, Satu Kakak Tujuh Ponakan yang ya terakhir gue udah review, menurut gue bagus banget meskipun lebih mix ya pendapat orang-orang gitu. Tapi buat gue tetap absolut cinema kategorinya. Dan muncullah film yang satu ini, disinilah letak perbedaannya. Dan kalau misalkan pikir-pikir, apakah dari 3 film sebelumnya pendapat gue berbeda dengan mayoritas? Enggak kan gitu ya. 3 film itu mayoritas bilang bagus dan gue juga bilang bagus banget. Jadi gue nggak mencoba untuk berbeda dibandingkan yang lain. Tapi ketika memang ada satu film yang ya namanya manusiawi ya, pasti punya pendapat yang berbeda, namanya seni, pasti ada subjektivitasnya juga. Ya disinilah kita akan bahas. Dan harus gue tekankan, film sore ini jauh dari kata jelek ya. Tergolong film yang bagus, apalagi untuk parameter film lokal ya. Ini punya konsep yang fresh. Jarang-jarang kita punya film romance dengan konsep ala-ala science fiction dengan sentuhan magical realism. Itu ya Mas Yandi menurut gue memang selalu bagus. Makanya gue bilang kan Mas Yandi Lawrence itu antara salah satu sutradara terbaik di Indonesia atau sutradara terbaik di Indonesia saat ini gitu. Menurut gue mulus track recordnya, termasuk yang satu ini lagi-lagi nggak ada yang jelek gitu. Penulisannya, sinematografinya, eksekusinya bagus semua. Tapi yang jadi masalah mungkin ini ada salah gue aja juga mungkin ya, itu ekspektasi gitu ya. Tapi nggak bisa dibilang salah gue 100% juga, karena ini yang digembar-gemborkan di sosial media. Mungkin beda ceritanya ya ketika misalnya gue langsung nonton film ini tanpa ngelihat ada pendapat apa-apa. Gue juga siapa tahu ya, mungkin gue nggak tahu sutradara siapa, gue cuma langsung nonton filmnya, mungkin pendapatnya langsung beda tuh. Karena dengan gue tahu sutradaranya adalah Mas Yandi Lawrence yang di Jatuh Cinta seperti di film-film tuh udah di level segini ibaratnya gitu ya. Terus sekarang bikin film yang punya konsep cukup mirip dengan film-film dewa lainnya, terutama di Hollywood sana, atau bahkan ada anime yang punya konsep serupa dan jauh lebih bagus dibanding film yang satu ini, ya langsung turun. Lagi-lagi nih ngomongin parameter tontonan dan ekspektasi. Ya
film ini sebenarnya diadaptasi dari sebuah web series yang bisa kalian tonton di YouTube. Sebenarnya dicari aja judulnya sama, Sore Istri dari Masa Depan. Dan gua tahu kemungkinan besar otak kalian pasti udah tercemari kan sama pendapat orang-orang di luar sana yang menitik beratkan film ini di genre science fictionnya. Yang memang, ya harus gue akuin, konsep dasarnya memang ada unsur sci-fi-nya gitu. Dengan cerita seorang istri bernama Sore nih ya, yang dimana Sore ini punya kemampuan bisa time travel ke masa lalu. Hai, aku Sore, istri kamu dari masa depan. Dan dia kenapa melakukan time travel ke masa lalu? Karena dia pengen mengubah kehidupan suaminya dari kehidupannya yang ya suka ngerokok, minum alkohol dan sebagainya. Tapi bertahun-tahun kemudian setelah mereka menikah, suaminya meninggal karena serangan jantung. Dan dia pengen merubah masa depan tersebut gitu dengan cara kembali ke masa lalu. Tapi konfliknya di sini ya sudah jelas sangat sulit untuk merubah seseorang. Makanya si Sore ini perlu waktu ribuan kali, bahkan sampai umurnya katanya dia ngomong udah ratusan tahun bolak-balik time looping ke waktu yang sama, mulai dari awal lagi, kenalan lagi sama suaminya yang namanya Jonathan ini gitu. Ketika lu tuning otak lu mencoba memahami film ini secara science fiction, layaknya lu menonton film-film Marvel Cinematic Universe lah, film-film Back to the Future, atau bahkan Edge of Tomorrow, ReZero, bahkan The Flash kemarin yang sama-sama punya adegan time loop untuk memperbaiki masa lalu. Ini kan sebenarnya konsep yang udah berkali-kali kita tonton di film-film science fiction sebelumnya. Tapi ketika lu mencoba mencerna film ini dengan cara yang sama ketika lu menonton film-film tadi, di titik itulah lu udah gagal memahami film yang satu ini. Karena seperti yang udah berkali-kali gue bilang, MCU alias Marvel Cinematic Universe ini franchise yang punya andil cukup besar dalam merusak pemikiran anak-anak muda zaman sekarang. Dalam memahami sebuah film, apa-apa sekarang selalu dikaitkan dengan teori. Selalu kalau misalnya ada plot yang kurang jelas, kita pikir oh teorinya gini, ini varian begini, ini ada alternate universe ke arah sini, kita rangkai ini timelinenya. Sehingga semua film selalu dipikir secara logika gitu, secara teoritis, selalu dicari-cari gimana cara merangkai film secara logika. Padahal nggak semua film harus dinikmati dengan cara seperti itu gitu. Sama kayak film yang satu ini, yang gua rasa satu-satunya cara untuk memahami film ini adalah tanpa berpikir. Justru lu nggak boleh mikir nonton film ini. Ketika lu berpikir, lu malah miss esensi dari film yang satu ini, yang sebenarnya berbicara mengenai definisi cinta yang sesungguhnya. Yaitu apa? Kalau buat gua, pengorbanan. Ketika lu mencoba untuk memahami film ini lewat perspektif logika, layaknya menonton film-film science fiction konvensional lainnya, alih-alih menggunakan pendekatan emosi dan rasa dalam memahami filmnya, ya di titik itulah Anda akan merasa film ini TOLOL alias tolol. Manusia macam apa nih bos ya? Manusia macam apa yang rela ribuan kali nih, kita kagak ngomong 10 atau 20 kali, ini ribuan kali kembali ke masa lalu, ke titik yang sama, melakukan hal yang sama terus menerus, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, sampai di satu titik dia ngerasa apa yang dilakukannya selama ini gagal dan dia mengulang lagi ke titik yang sama lagi, mulai dari nol lagi, beradaptasi lagi, mengconvince suaminya ini, si Jonathan ini, supaya percaya kalau misalnya memang dia istri dari masa depan, beradaptasi lagi, berkenalan dari awal lagi, jatuh cinta lagi, sampai di titik tertentu dia merasa gagal lagi, kembali ke awal lagi, mulai dari nol lagi, beradaptasi lagi, dan itu time loop anjing ya, berulang-ulang selama ribuan kali. Apakah mungkin? Tidak sama sekali. Kemungkinan 0% secara logika. Namanya manusia pasti ada titik jenuh, nggak mungkin itu terjadi. Tapi seperti yang gue bilang, kalau lu menikmati film ini dari perspektif yang lain, bukan dari logika tapi dari rasa, dari emosi, kalau lu perhatiin, makanya seperti yang produsernya bilang, coba lu fokus ke mata dari aktor dan aktrisnya, ke si Dion Wiyoko sama si Sheila Dara ini, lu lihat matanya, apalagi Sheila Dara ya, gila banget bro. Oke, nanti gue akan kritik film ini, tapi kalau ngomongin acting, absolut cinema, seriusan. Memang dari awal ketika si Jonathan ini tertidur, terus terbangun melihat ada sosok wanita di sebelahnya lagi tersenyum ke arah dia dengan cara yang aneh sekali, matanya, senyumannya itu
menurut gue malah creepy ya. Gue pas pertama kali nonton di bioskop, gue ngelihat ini kan gue soalnya nggak lihat trailernya ya. Jadi pas pertama kali gue lihat di bioskop itu senyumannya aneh banget gitu. Kayak ini kayak setan atau makhluk jin dari mana gue juga gak tahu. Ngeri banget gitu. Kayak bukan manusia. Kayak ada yang aneh, ada something off sama karakternya Sore di film ini. Pertama kali kemunculan dia gitu. Tapi ketika lu udah sampai di pertengahan film dan lu akhirnya tahu kalau misalnya Sore ini sudah ribuan kali melakukan hal yang sama, maka senyuman aneh di awal itu sangat-sangat make sense. Itu adalah acting yang 100% real, sudah saya jamin. Ketika lu melakukan hal yang sama selama ribuan kali, itu senyuman yang akan lu keluarkan. Dan Sheila Dara berhasil mempotret senyuman itu sebagai sesuatu yang nyata. Tapi kenapa dia tetap lakuin? Satu kata, ya cinta sudah pasti. Istri kamu dari masa depan. Apakah masuk akal secara logika? Ya enggak gitu. Lagi-lagi ini cuman bentuk hiperbola dari sebuah pengorbanan yang merupakan definisi cinta yang gue tangkap dari film ini gitu. Jadi kita sebagai penonton diajak untuk ikut merasakan rasa capek yang dirasakan sama karakter Sore. Seberapa frustasi, seberapa capek. Tapi karena dia cinta, dia lakuin terus. Dan kalau boleh jujur, gue di bioskop kemarin nonton itu berulang-ulang adegan tuh ya. Di dragging, apalagi di pertengahan film, anjing. Bisa gila gue, sumpah di bioskop bisa gila. Oke, lu bayangin aja. Lu kayak udah nonton nih 10 menit ya, progres. Si Sore beradaptasi lagi gitu ya, mulai jatuh cinta lagi. Si Jonathan bisa akhirnya mulai kenalan sama Sore lagi dan sebagainya. Udah 10 menit sampai di satu titik ternyata gagal untuk merubah hidupnya si Jonathan. Si Sore balik lagi anjing. Lu bayangin ya, berasa kayak 10 menit yang gue tonton ini sia-sia anjing. 10 menit tadi tuh kayak buat apa anjing gue nonton 10 menit. Kalau misalnya gue ulang lagi dari awal gitu ya, oke, mulai lagi 15 menit gagal lagi, ulang lagi dari awal. Kan bisa gila ya. Lagi-lagi kalau kita ngomongin dari pengalaman sinematik, jujur ini pengalaman yang menurut gue sangat-sangat tidak mengenakan gitu. Menurut gue jadi dragging banget gitu kan. Tapi secara metafora, secara simbolisme, ya itu yang pengen ditekankan sama film ini. Rasa capek itu yang pengen ditekankan. Dan pengen membuat penonton itu merasakan rasa capek yang dialami si Sore. Dan itu alasan kenapa feeling-feeling gue ya, ini feeling-feeling gue aja, akan ada lebih banyak wanita yang akan lebih menyukai film Sore ini dibandingkan film seperti Jatuh Cinta seperti film-film. Karena film Sore itu memakai lagi-lagi pendekatan emosi, pendekatan rasa. Ya penelitiannya udah banyak lah ya yang mengatakan kalau wanita cenderung lebih menggunakan emosi dibandingkan logika, perasaan dibandingkan logika. Sedangkan kalau laki-laki lebih banyak menggunakan logika dibandingkan perasaan gitu ya. Nah, kalau Jatuh Cinta seperti film-film itu kan film yang sangat-sangat teknikal sekali gitu. Secara penulisan luar biasa, menurut gue masterpiece gitu. Tapi apakah wanita akan menyukai film yang teknikal seperti itu? Secara subjektif, gua rasa akan susah gitu. Makanya secara pendapatan juga ya nggak seberapa lah. Kalau nggak salah nggak nyampe 1 juta lah pendapatannya Jatuh Cinta seperti film-film. Mungkin juga karena hitam putih juga ya. Bukan. Ini film komersil kok. Nah, kalau film yang satu ini, ya kalau nggak salah terakhirnya udah lebih dari 1 juta gitu. Ini baru juga berapa hari tayang. Karena ya wanita juga nggak mikirin timeline juga, pasti nggak mikirin time travel, universe dan sebagainya. Tapi yang penting rasanya aja. Gue udah bisa merasakan, apalagi kalau udah relate gitu sama si karakter Sore yang capek menghadapi cowoknya gitu. Wah, udah pasti kayak beler pasti kemana-mana. Dan itu juga di-amplify lagi lewat musik. Karena lagi-lagi menurut gue musik adalah salah satu aspek yang sangat meng-carry rasa atau emosi dalam filmnya. Jadi meskipun secara penulisan contoh kayak Perayaan Mati Rasa yang menurut gue penulisannya murahan banget, tapi karena soundtracknya, wah udah pasti bisa bikin penonton tuh kayak terisak-isak cuman dengerin musiknya doang. Tapi gue akuin ya, kalau ngomongin musik, film Sore ini adalah yang terbaik ya dibandingkan Sakatupo atau Jatuh Cinta dari film-film. Menurut gue ini secara musik absolut cinema lagi-lagi. Gue inget banget ending film ini. Ketika kita memasuki klimaks filmnya, itu ada satu musik yang diawali dengan sebuah soundtrack, tapi makin lama makin meledak ya. Dan gue pikir ini adalah sebuah scoring musik yang sengaja ditambahkan, digabungkan dengan soundtrack musik di scene itu gitu. Gue pikir awalnya kayak begitu. Dan gue langsung kebayang-bayang, gue langsung inget sama satu musik klasik yang kalau kalian pernah denger judulnya itu William Tell Overture karya Gioacchino Rossini. Gua ngerasa secara narasi musik dan secara ritme itu
punya banyak sekali kemiripan. Meskipun secara genre ya jelas beda. Yang satu musik klasik, yang satu ini ya rock. Dan dari segi ketukannya juga beda ya. Kalau William Tell Overture itu pakai 2/4 ya dengan ketukan gallopingnya. Sedangkan film ini memakai 4/4 ala klasik rock. Tapi persamaannya, kedua musik ini sama-sama menjadikan musiknya itu bagian dari narasi cerita, sebuah manifestasi dari perlawanan terhadap entitas yang lebih kuat. Kalau misal William Tell Overture itu konteksnya kan perlawanan masyarakat Swiss terhadap penindasan Austria. Sedangkan film ini seperti narasi ceritanya, yaitu perlawanan terhadap waktu gitu kan. Sesuai 3 babak ya, di film ini kan dibagi 3 babak ya. Babak pertama itu Jonathan, babak kedua sore, babak ketiga waktu. Yang dimana memang sore ini kejar-kejaran nih sama waktu gitu. Untuk apa? Untuk bisa merubah si Jonathan. Makanya secara ritme, kalau kalian perhatiin ya ritmenya, itu sama-sama dinamis dan progresif. Sama-sama repetitif lagi lo lihat. Diulang, dan makin lama makin meledak gitu musiknya. Dan membagongkannya, gue baru tahu ini bukan scoring musik bro. Ini soundtracknya. Ya judulnya adalah Terbuang Dalam Waktu karya Barasuara. Masih Andi Lawrence harus berterima kasih banyak sama musik ini, karena menurut gue ini di carry abis-abisan sih sama musik, yaitu di bagian akhir. Menurut gue sebenarnya secara sinematografi, secara editing nggak yang sewah itu, tapi karena musiknya itu bikin, padahal menurut gue secara lagi-lagi secara plot biasa aja, nggak ada yang spesial, tapi musiknya ini nge-elevate ceritanya, nge-elevate dimensinya. Musiknya Barasuara ini seperti tadi, seperti yang gue bilang, dengan ketukan 4/4-nya, dinamis, progresif, dari yang awalnya tenang, semakin lama makin cepat, meledak di bagian akhir. Itu bener-bener menjadi titik perlawanan terhadap entitas waktu tersebut gitu. Dan pada akhirnya ya waktu yang kalah. Mereka berdua menang, kenapa? Karena cinta, lagi-lagi karena cinta. Tapi sekarang kita masuk ke permasalahan utamanya. Kenapa gue bilang film ini overrated? Lagi-lagi overrated bukan artinya jelek ya. Lagi-lagi nih orang-orang kan netizen itu nggak mendengar kata overrated udah kayak negatif banget. Udah kayak filmnya sampah, lu sampai filmnya. Nih tolong lu kata overrated lu cari dulu lah arti overrated itu apa gitu ya. Tapi buat gue kenapa film ini overrated? Karena udah banyak film yang konsepnya sama dan secara eksekusi menurut gue secara penulisan jauh lebih bagus daripada film sore ini gitu. Salah satu contohnya apa? Kalau kalian pernah nonton film berjudul Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ya menurut gue ini adalah salah satu film romance terbaik sepanjang masa ya. Top 5 definitely buat gue. Dan lagi-lagi kalau misalnya lu belum nonton film ini dan belum nonton film-film lain yang punya tema serupa dan langsung nonton film sore ini, ya mungkin kalian akan ngerasa, oh ini baru banget nih, fresh nih, ini gak ada nih film-film yang tipikal kayak begini. Ya mungkin ini akan jadi dewa buat lu dan gak masalah. Itu subjektivitas kan gitu. Itu ngomongin parameter tontonan lagi-lagi. Tapi karena gue di sini sebagai reviewer yang udah beberapa kali nonton film dengan tema serupa dan banyak yang lebih bagus, gue akan coba bedah. Beda halnya sama film jatuh cinta seperti di film-film. Kenapa gue mengagung-agungkan film Indonesia yang satu itu? Karena lu mau cari dari kutub utara sampai kutub selatan pun ya, lu gak akan nemuin film yang kayak begitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin sebuah film romance dengan konsep science fiction dan dijadikan untuk bahan kontemplasi ketika kita nonton filmnya, ya mohon maaf ya udah banyak banget ini. Seperti yang udah gue bilang, film Eternal Sunshine of the Spotless Mind adalah salah satu contoh sederhana di mana pesannya itu punya banyak sekali kemiripan dengan film yang satu ini. Kalau kalian belum pernah nonton filmnya, gue ceritain sedikit ya. Eternal Sunshine of the Spotless Mind itu menceritakan sepasang kekasih yang mencoba untuk menjalani sebuah prosedur untuk menghapus semua kenangan tentang pasangannya demi menghilangkan rasa sakit karena mereka ini terus-terusan punya konflik nih gitu. Tapi di ending film ini, ketika mereka bertemu kembali tanpa mengingat satu sama lain, mereka malah jatuh cinta kembali. Karena mereka nggak tahu kan kalau mereka ini sebenarnya udah pacaran dulu, tapi nggak berjalan dengan baik. Mereka berantem terus-terusan sehingga mereka memilih untuk melakukan prosedur untuk menghilangkan ingatan satu sama lain supaya rasa sakitnya juga hilang gitu, biar mereka nggak ingat satu sama lain. Tapi pada kenyataannya di ending mereka ketemu lagi dan jatuh cinta lagi gitu. Dan di satu titik mereka menemukan sebuah rekaman di mana rekaman ini berisikan rekaman suara mereka berdua ini lagi menceritakan kenapa mereka melakukan prosedur penghilangan ingatan tersebut. Jadi mereka cerita, oh
si Clementine tuh begini-begini, gue nggak suka nih dia begini-begini, dia orangnya cuek lah, dia nggak peduli orang gini. Terus si Clementine juga bilang, oh si Joel tuh begini-begini, ada rekamannya. Dan ketika mereka bertemu kembali jatuh cinta lagi dan mereka menemukan rekaman dan ternyata mereka baru tahu dulunya mereka pernah pacaran. Tapi alih-alih mereka nggak jadi melakukan hubungan karena udah tahu akhirannya akan jadi seperti apa, endingnya akan jadi seperti apa, karena mereka udah tahu sifat-sifat negatif dari masing-masing dari mereka lewat rekaman tersebut. Mereka malah memutuskan tetap melanjutkan hubungannya, saling menerima. Intinya apa lagi-lagi? Intinya adalah rasa sakit itu bukannya harus dihilangkan, tapi malah harus dilalui, dan takdir akan selalu menemukan jalannya. Sama nggak sama film ini? Sama. Persis lagi. Persis. Jadi ini bukan sesuatu yang bener-bener baru secara konsep. Eternal Sunshine udah punya konsep yang mirip-mirip. Lagi-lagi nggak sepenuhnya sama ya. Tapi secara struktur narasi dalam bercerita, ya Eternal Sunshine jauh lebih bagus gitu. Dengan membuat kita tuh pas nonton itu ketika struktur narasi diputar balik, ketika kita tahu ternyata awal dari film itu ternyata akhir dari film itu kan kayak wow. Dibandingkan film ini yang menekan rasa capek dan rasa sore, lagi-lagi ngomongin rasa emosi, oke, itu yang memang ditekankan gitu ya. Tapi secara teknis penulisan ya kerasa kayak cheesy gitu dalam menyampaikan hiperbolanya. Ya memang hiperbola, rasa capek gitu. Oh ya memang ini rasa cinta, pengorbanan dan sebagainya. Tapi nggak semewah film-film dengan tema serupa yang jauh lebih elegan gitu dalam penyampaiannya. Bahkan ya, kalau kalian tahu sebuah film berjudul Your Name alias Kimi no Nawa, ya film Makoto Shinkai. Kalau misalnya kalian ya kayaknya nggak perlu wibu, harusnya udah tahu ini film terkenal banget ya. Menurut gue juga salah satu masterpiece. Kalian ingat gak endingnya bagaimana? Endingnya itu cuman diakhiri lewat satu pertanyaan. Endingnya pertanyaan, yaitu judulnya Your Name. Kimi no namae wa. Buat gue ya, ini lagi-lagi buat gue nih, masing-masing bebas lah punya pendapat gimana. Cuman kalau buat gue pribadi, satu kalimat pertanyaan di ending film Your Name itu jauh lebih mahal dibandingkan endingnya film sore ini yang terlihat jauh lebih grande. Padahal intinya sama kan? Intinya adalah even if your mind forgets, your heart will always remember. Itu kan? Ketika pikiran lu udah melupakan, hati itu tetap ingat gitu loh. Sama kan, persis loh sama film sore itu persis. Tapi secara eksekusi, ya kalau lu udah nonton film Kimi no Nawa, endingnya sore jadi terlihat kentang gitu. Jadi kayak oke, ya gue udah pernah lihat film seperti ini sebelumnya gitu. Nggak ada satu dimensi yang baru di film ini. Kecuali kita ngomongin konteks lokal ya. Nggak ada film lokal kayak begini sebelumnya, gue akuin. Tapi film di luar udah banyak banget yang kayak begini. Dan terakhir, ada satu hal lagi yang sangat-sangat gue sayangkan dari film ini, yaitu satu momen yang bisa merobek hati kita gitu. Itu nggak ada di film sore. Ketika orang bilang mind blowing, gue nggak tahu mind blowingnya di mana gitu. Berbeda dengan film Kimi no Nawa tadi. Lo kalau ingat ya, ketika Taki ini mencari-cari Mitsuha ini ada di mana dan mengetahui ternyata Mitsuha ini ada di era yang berbeda dibandingkan dia, dan ini menambahkan dimensi yang dark gitu, yang gelap, yang bisa merobek hati lu. Kayak pertama kali kita nonton kayak oh shh, gitu loh, ya kan? Yang dimana ternyata Mitsuha ini udah meninggal 3 tahun yang lalu gitu. Jadi mereka meskipun bertukar tubuh tapi bukan berbeda tempat doang, tapi berbeda waktu juga. Dan parahnya lagi, Mitsuha ini mati karena desanya hancur kena komet. Wah, dengan adanya elemen bencana itu membuat semuanya dimensinya terasa jauh lebih deep gitu ketika kita menonton filmnya. Atau Eternal Sunshine yang nggak usah ada unsur magical realism yang fantasi kayak begitu ya. Ya kalau itu kan anime tadi ya. Oke, kita ngomongin lebih realistis aja gitu. Misalnya Eternal Sunshine of the Spotless Mind yang jauh lebih sederhana. Cuman dengan penggunaan struktur narasi yang diputar balikan aja, itu menurut gue udah something special yang lagi-lagi merobek, yang membuat kita berpikir ulang apa yang kita tonton dari awal gitu. Oh ternyata gitu loh. Itu momen yang gak gue dapatkan, yang gak gue rasakan dari film sore ini. Ya lagi-lagi bukan artinya film ini jelek.
ya film ini tetap film bagus ya. Ya harus banyak lah film kayak begini ya daripada film-film horor lagi ya kan, kisah nyata, thread viral lagi ya kayak tai lah menurut gue. Ya bagus lah ini film-film kayak gini. Mas Yandi menurut gue tetap salah satu sutradara, bahkan sutradara terbaik di Indonesia saat ini. Kalau ngomongin eksekusi, lokasi syutingnya aja di Kroasia, di Finlandia, shotnya cakep banget, bener-bener shot dari kapal pemecah es pakai beneran gitu, kagak pakai CGI, lightingnya, komposisi ya. Kalau ngomongin seni art luar biasa. Tapi penulisan apakah ini extraordinary? Sama sekali tidak. Makanya file score yang bisa gue kasih hanya 7,8/10 alias mediocre. Untuk film lokal jarang banget gue bisa kasih di atas 7. Jarang banget. Termasuk bagus banget. Tapi untuk levelnya Yandi Lawrence, ya film-film sebelumnya menurut gue jauh lebih baik dibandingkan film yang satu.